Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harlistewati, biasa dipanggil dengan Bunda Harlis. Kali ini sinopsis buku yang ketiga, yaitu Perilaku Keorganisasian, sama dengan tahunnya ya, 2018. Buku ajar mata kuliah Perilaku Keorganisasian, lengkap dengan kerangka pokok bahasan 16 kali pertemuan sesuai RTS, rencana pembelajar semester dan silabus, termasuk latihan soal ujian, UTS dan UAS. Sama diterbitkannya dengan Rafika Tama. Ini sama juga Februari 2018, kemudian kedua Februari 2019, edisi revisi. Ada jurnalnya ini di sini. Kita ke kata pengantar, sama saja sebenarnya pengantarnya 3 buku itu memang saya sendiri, tidak kolaborasi dengan teman. Itu semata-mata hanya untuk melengkapi buku ajar mata kuliah yang saya ampu. Nah, ini perilaku keorganisasian sama ya. Semoga aja sebagai buku inti nantinya, walaupun ada buku tambahan tentu. Dapat isinya biasa, kata pengantar, silabus, kemudian pertemuan pertama adalah model perilaku organisasi. Subbabnya adalah pengertian perilaku organisasi, terus kemudian kontribusi disiplin ilmu perilaku dan perilaku organisasi, kebutuhan para manajer akan pengetahuan perilaku organisasi, 3 tingkat analisis dalam model perilaku organisasi, kemudian yang pertemuan kedua adalah fondasi perilaku individu, karakteristik biografi, tipe kemampuan individu, faktor-faktor penentu kepribadian, pengaruh tipologi pekerjaan, teori pembelajaran untuk perubahan perilaku. Pertemuan 3, personality, emotion, persepsi, dan pengambilan keputusan individual, yaitu personality, emotion, perbedaan penafsiran atau persepsi, pengaruh persepsi dalam pengambilan keputusan, peran institusi dalam pengambilan keputusan. Pertemuan 4 adalah teori motivasi klasik, dan teori motivasi kontemporer. Pertemuan kelima adalah nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Subbabnya, sumber sistem nilai atau individu, nilai-nilai yang dominan, hubungan antara sikap dan perilaku, faktor-faktor kepuasan kerja, respon terhadap ketidakpuasan kerja. Pertemuan 6 akan ketemu dengan dasar-dasar perilaku kelompok, perbedaan kelompok formal dan kelompok informal, faktor kunci dan perilaku kelompok, social loving, kohesivitas dalam kelompok. Pertemuan selanjutnya adalah kelompok dan tim kerja, perbedaan kelompok dan tim kerja, tipe tim kerja, kemudian membangun tim kerja. Pertemuan 8 adalah UTS ya, latihan penilaian untuk UTS. Kemudian pertemuan 9 itu adalah komunikasi. Subbabnya adalah fungsi komunikasi, proses komunikasi, komunikasi nonverbal, jendela jauh hari, analisa transaksional. Pertemuan 10 adalah kepemimpinan dan kepercayaan, kemudian teori kepemimpinan tradisional, teori kepemimpinan modern, dan kepercayaan atau trust. Pertemuan 11, kekuasaan dan politik, kekuasaan dan kepemimpinan, 4 pilar kekuasaan, perilaku politik dalam organisasi. Kekuasaan biasanya cenderung dengan politik ya. Pertemuan 12 adalah konflik dan negosiasi, pandangan terhadap konflik, proses konflik, penanganan konflik, dan proses negosiasi. Pertemuan 13 adalah perubahan organisasi dan manajemen stres, perspektif tentang perubahan organisasi, subbabnya. Selanjutnya pendekatan pengelolaan perubahan organisasi, isu perubahan kontemporer, stres kerja, dan manajemen. Yang ke-14 adalah budaya kerja, konsep budaya organisasi, peran budaya organisasi, pengertian budaya organisasi. Pertemuan 15 adalah pengembangan organisasi, proses pengembangan organisasi, asumsi pengembangan organisasi, merancang pengembangan organisasi, dan ujian akhir semester ini. Ada contohnya itu adalah berwirausaha sebagai penerapan sikap dan perilaku kerja prestatif. Artikelnya ini saya pakai juga menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif. Itu ada lampiran jurnalnya. Ini kalau silabusnya, perilaku keorganisasian itu untuk ekonomi ya, semua ekonomi ya, ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Tujuan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami perilaku manusia dalam organisasi, perilaku struktur dan proses organisasi, serta pengembangan dan perubahan organisasi.
Penjelasannya adalah mata kuliah ini membahas perilaku manusia dalam organisasi dan menggunakan pendekatan multidisiplin. Artinya, perilaku akan dipahami dari pendekatan dan teori yang sudah established, misalnya antropologi, kultural, psikologi, sosiologi, dan manajemen. Cakupan bahasan mata kuliah ini adalah perilaku struktur dan proses organisasi. Level analisisnya mencakup level individual, kelompok, dan organisasional. Topik perilaku dibedakan menjadi perilaku individu, serta perilaku kelompok, dan pengaruh interpersonal. Perilaku individu dibagi dalam dua bagian, perilaku individu dan perbedaannya, serta motivasi. Perilaku kelompok dan pengaruh interpersonal dibagi menjadi 4 topik bagian utama berupa perilaku kelompok, perilaku antar kelompok, kekuasaan dan politik, serta kepemimpinan. Topik budaya kerja pada intinya membicarakan konsep, peran, dan pengertian budaya organisasi. Topik proses mencakup dua hal, yaitu proses komunikasi dan proses pengambilan keputusan. Pokok bahasan proses ini akan dilengkapi dengan kultur organisasi. Pada bagian akhir mata kuliah akan membahas mengenai pengembangan dan perubahan organisasi. Pendekatan umum pembelajaran biasa, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, simulasi, tugas makalah, penyajian, dan diskusi. Medianya whiteboard, OHP, LCG, homepage di internet, dan case study. Evaluasinya keberhasilan mahasiswa dalam program ini ditentukan oleh prestasi yang dipersangkutan dalam partisipasi kegiatan kelas, pembuatan tugas, kuis, UTS, dan UAS. Namanya nanti ada presentasinya, beberapa presentasi. Rincian materi perkuliahan sama tadi, di daftar isi sudah disebutkan, jadi nggak perlu. Nah, jadi kita ketahui bahwa bidang yang menonjol ini tadi kan multidisiplin ya. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku terapan yang dibangun atas sumbangan dari sejumlah disiplin perilaku, yaitu psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, ilmu politik. Nah, ini kita ketahui bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur penjelasan dan kadang mengubah perilaku manusia dan binatang lain. Para psikolog industri atau organisasi awal memperhatikan problem kelelahan, kebosanan, dan faktor-faktor relevan dengan kondisi kerja yang dapat mengalami kerja yang efisien. Orang ada bosannya ya kalau bertahun-tahun, makanya perlu dipromosikan di berbagai atau gantian gitu ya. Apa gantian kira-kira? Kalau saya sih di rolling gitu ya, di rolling di bagian atau dipromosikan untuk naik jabatan ya, karena kalau enggak bosan gitu. Biasanya naik jabatan agak susah kalau enggak pindah kerja biasanya gitu. Sosiologi mempelajari sosial di mana individu-individu mengisi peran-peran mereka. Jadi sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungan dengan sesama manusia. Secara spesifik, sosiolog telah memberi sumbangan mereka terbesar kepada OB melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan rumit. Psikologi sosial suatu bidang di dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh orang satu terhadap yang lain. Salah satu bidang utama bagaimana melaksanakan dan bagaimana mengurangi hambatan penerimanya. Psikologi sosial ya, cemburuan gitu ya, konsep-konsep baik ya, sosial biasanya. Pengaruh orang satu terhadap yang lain, ada sosialnya. Antropologi studi tentang masyarakat untuk mempelajari mengenai manusia dan kegiatan mereka. Ahli antropologi mempelajari budaya dan lingkungan, misalnya mereka akan membantu kita memahami perbedaan-perbedaan dan fundamental sikap dan perilaku di antara orang-orang pada negeri-negeri yang berlainan serta dalam organisasi berlainan. Ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam satu lingkungan politik. Topik-topik ini mencakup kestrukturan konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Ya, jadi cukup ini aja sinopsisnya, cukup untuk buku ajar mata kuliah perilaku keorganisasian. Sampai ketemu dengan sinopsis buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.